Selamat pagi semuanya. Udah sarapan nih? Belum? Sama dong kalau gitu. Mau minta tadinya kalau udah ya. Oke, perkenalkan nama saya Fitra dari Ritsumeikan Asia Pacific University, APU Japan. Ada yang sudah pernah mendengar kampus kita? Pernah dengar di mana? Dari saudara, oke. Jadi saudaranya udah di APU kali ya. Oke, saya Fitra dan ini ada Helena, student kita juga. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut ya. Untuk kesempatan pertama kami dari Ritsumeikan APU ingin memutarkan dulu video. Bapak bisa dibantu mungkin untuk proses videonya. Jadi kita akan menayangkan video kenapa sih teman-teman harus memasukkan list kampus kita Ritsumeikan APU ke dalam salah satu pilihan teman-teman. Silakan. Ritsumeikan Asia Pacific University is an international university in Japan where students from 159 countries and regions have gathered to learn how to effect change in our world. There are a lot of takeaways from APU, but if I have to choose one, it will be global mindset. When I was a high school student, I wasn't very interested in world affairs because it is very far away from me. But after the experience in APU, I become the person who is interested in those things. これだけこうグローバルとか多様性が求められている、この世界の中でそういったことをこれから学んでいきたい。でかつこうグローバルの中で自分がこう活躍できるような人材になりたいって思っているのであれば APU はすごくいい場所だと思っています。A new APU that I'm hoping to see is to be a space for everyone to come together and support each other and expand their network because this will help everyone to achieve a sustainable future. APU では APU で学んだ人たちが世界を変えるという目標を掲げ、2023年新たなスタートを切ります。新しい学部を設立し、3つの学部で国際的な専門の力をつけられるようにします。授業外で学生たちが共に学び合うラーニングコモンズと呼ばれる施設を新しく作る教室棟と学生寮にたくさん用意します。情報技術や AI、プログラミングといった現代社会に必要な教育も充実させます。 APU の進学部では持続可能な社会の形成を研究するサステイナビリティ学とサステイナブル観光学について世界中から集まった教授陣から最新の知識と動向を学ぶことができます。環境、観光、国際協力、まちづくり、データサイエンスなど9つの科目群を日英で設置しています。学生の皆さんは自分のキャリア設計に応じて組み合わせて学ぶことができます。私たちが育成したいのは世界のあらゆる地域で持続可能な社会の実現に貢献できる人材です。 The College of Asia Pacific Study has evolved from a typical liberal arts program into an interdisciplinary program which has focus on and depth in three major areas: international relations, global economy, and culture, society, and media. With the deep knowledge and actionable orientations students acquire through our program, we hope that many of them will advance into higher careers, including media, governments, graduate schools, international organizations, community leaderships, and non-governmental organizations. APU cultivates talents and leaders with global competency and a sense of social responsibility. We will strive in our changing interconnected world and take actions toward inclusion and sustainability. Our students can take a leap with us through our 4 specialization. Lead business with strategic management and leadership. Engage business with marketing. Appreciate business with accounting and finance. And pioneer business with entrepreneurship and operations management.
Our students are provided with practical experiences through case competitions, event organizations, and off-campus programs that will allow them to grow as a person and as a professional. Take the opportunity to become a global citizen and shape your world. Oke, boleh tepuk tangan dulu kalau mau dong. Iya, asik. Ini sebenarnya berdirinya enakan di mana sih Pak? Ini berdirinya sebenarnya enakan di mana sih Pak? Ternyata ada sahabat online juga ya di rumah masing-masing ya. Di mana aja kelihatan nih aku Pak ngomong. Nggak apa-apa, berdiri di mana aja. Yang ada sorotan kamera. Oh, ada yang ada syutingnya. Biar kelihatan juga. Oke, jadi boleh Pak lanjut slide presentasinya. Oke, jadi Ritsumeikan Asia Pacific University. Jadi kita kampusnya ini seperti yang ada pada screen di depan. Ini adalah kita punya satu kompleks di atas bukit ya. Ini sudah ruang perkuliahan dan juga segala fasilitasnya, termasuk juga asrama di mana nanti teman-teman akan tinggal selama 1 tahun. Jadi sebelumnya mau konfirmasi dulu tadi karena kesan ada yang nanya, ini hubungannya sama Ritsumeikan apa, sama APU Malaysia apa gitu ya. Jadi kita di Jepang yang sangat konsentrasi di dunia pendidikan namanya Yayasan Ritsumeikan Trust ya. Mereka memiliki 2 universitas ya. Di mana universitasnya yang pertama adalah Ritsumeikan University, itu kakaknya kita. Ya, mereka berdiri lebih dulu ya, terus kemudian mereka juga lebih banyak jurusannya dan juga mereka lebih banyak Japanese basisnya. Ya, itu Ritsumeikan University. Dan yang sedang teman-teman dan Bapak saksikan kali ini adalah Ritsumeikan Asia Pacific University. Kita ini English Basis Program, jadi semua perkuliahannya dilakukan, diselenggarakan dalam format bahasa Inggris. Gitu ya, di mana tapi bahasa Jepangnya tetap nanti dibutuhkan ketika dan diajarkan ketika perkuliahan. Gitu. Terus kemudian kalau APU Malaysia, karena singkatannya juga Asia Pacific University, itu sama-sama nyingkat APU, tapi kami tidak ada hubungannya. Ya, jadi kita hanya punya hubungan dengan Ritsumeikan University, karena Ritsumeikan University merupakan kakaknya kita di bawah satu yayasan, satu payung yang sama, tapi kalau APU Malaysia, kita tidak ada hubungannya. Ya, sekedar konfirmasi biar nanti teman-teman nggak salah ya. Slide selanjutnya, Bapak. Nah, kemudian lokasinya di Jepang sebelah mana gitu ya. Ini ada yang udah pernah ke Jepang mungkin? Sebelum pandemi pastinya. Ke kota apa? Tokyo dan Osaka. Terus ada lagi yang pernah ke Jepang, kota apa? Belum ada lagi ya, semoga nanti punya rezeki bisa ke Jepang juga ya. Amin. Oke. Jadi kalau kita itu letaknya kalau tadi yang disebutkan adalah Tokyo, Osaka, terus ada juga Kyoto, itu adalah kota-kota besar di Jepang. Ya, di mana mungkin teman-teman lebih familiar dengan kota tersebut karena banyak objek wisata di dalamnya, ya. Nah, kita itu terletak di kota Beppu, ya. Beppu itu di sebelah selatan Jepang. Teman-teman kalau lihat di brosurnya juga ada tadi aku printkan juga ada sedikit gambar mapnya. Kita itu di sebelah selatan Jepang namanya kota Beppu ya. Jadi kalau misalnya Ritsumeikan University punya kampus di banyak kota di Jepang, kalau kita Ritsumeikan APU hanya punya kampus di kota Beppu. Ya, Beppu itu di sebelah selatannya Jepang ya. Terus kemudian Beppu ini juga ada objek wisatanya karena terkenal dengan sumber mata air panas nomor 1 di Jepang dan nomor 2 di dunia. Jadi natural hot spring. Ya, jadi banyak juga turis yang datang ke kota Beppu untuk wisata berendam air panas ini, gitu ya. Kemudian lanjut Pak. Nah kemudian saat ini yang sedang belajar itu adalah hampir 6.000 student teman-teman, ya. Jadi kalau student di Loyola berapa yang total banyak ya, ribuan juga ya. Nah kalau kita itu totalnya yang sedang belajar saat ini dari tahun pertama sampai tahun terakhir adalah hampir 6.000. To be exact ada 5.745 student yang sedang menempuh pendidikan di kampus kami, di mana kita formatnya dari awal adalah setengah daripada student kita adalah siswa
internasional dan setengahnya adalah nationality-nya Japanese. Jadi setengah student Jepang, setengah studentnya international, di mana salah satunya Indonesia yang terbanyak juga di sana. Ya. Terus kemudian student ini berasal dari 95 negara. Jadi bisa dibayangin teman-teman kalau kuliah di APU nanti temennya nggak hanya dari Indonesia, nggak hanya dari Jepang, tapi dari 90-an negara yang lainnya. Ya, kemudian juga untuk dosennya jangan khawatir, kita dosennya juga sangat internasional, nggak melulu hanya dosen dari Jepang. Nah, ini yang udah aku kasih gambaran tadi. Jadi perkuliahan di Ritsumeikan APU ini salah satu kendalanya nih teman-teman, biasanya takut kuliah ke Jepang itu karena kendala bahasa. Tapi tidak perlu khawatir karena kita di sini menawarkan kelas kepada teman-teman kelas dalam bahasa Inggris. Jadi tidak perlu kemampuan atau basic Japanese ya, tapi kita kelasnya diselenggarakan dalam bahasa Inggris, tapi teman-teman harus belajar bahasa Jepang dari tahun pertama. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk kuliah di APU, terus kemudian teman-teman masuk kuliah itu, pertama akan ada placement test bahasa Jepang. Kalau tidak bisa sama sekali, itu bisa dari Foundation 1 atau dari basic, jadi tidak masalah. Tetap diajarkan bahasa Jepang dan tetap langsung berkuliah di APU straight selama 4 tahun. Ya, dan buat teman-teman yang suka belajar bahasa, kita juga ada pilihan bahasa, di sana disebutkan Asia Pacific Languages, itu ada bahasa China, ada Indonesia, Malaysia, yang which is gak usah belajar juga ya, karena kita udah bisa bahasa Indonesia. Terus bahasa Korea, Spanyol, Thailand, dan juga Vietnam. Jadi selain bahasa Jepang, teman-teman bisa banget belajar bahasa asing lainnya di sana. Ya. Kita sekarang masuk ke fakultas dan jurusan. Ya, teman-teman, kita punya 3 fakultas dengan masing-masing jurusan yang akan teman-teman lihat pada screen-nya. Yang pertama adalah APM. Oh, itu M-nya jatuh, kenapa itu ya? Tapi itu adalah APM, maksudnya College of International Management. Kemudian ini fakultasnya ada yang lebih kewirausahaan, marketing, manajemen, dan juga akuntansi dan keuangan. Jadi ada 4 jurusan dari fakultas yang pertama. Kemudian kita juga sudah terakreditasi untuk ACSB untuk fakultas yang pertama tadi. Ya. Yang kedua adalah APS atau Asia Pacific Studies. Ya. APS atau Asia Pacific Studies ini ada Global Economy, Budaya dan Media, sama Hubungan Internasional. Jadi ada 3 jurusan dari fakultas yang kedua. Fakultas yang selanjutnya adalah College of Sustainability and Tourism, di mana kita baru launch fakultas yang baru ini adalah per tanggal 1 September kemarin ya. Boleh selanjutnya Pak? Nah, sustainability and tourism ini pembagiannya teman-teman seperti ini, teman-teman. Jadi ada yang, ya mungkin teman-teman tahu ya isu lingkungan, environment gitu sangat belakangan sangat diminati ya pembahasannya gitu. That's why kita membuka jurusan tersebut gitu ya. Yang pertama lebih ke arah sustainability-nya, bisa dipilih yang arah lingkungan, kemudian resource management sama international development. Kemudian juga Indonesia terutama juga dan Jepang itu lagi menggalakkan program pariwisatanya setelah mungkin selama pandemi agak berkurang ya untuk pariwisata. Jadi kita juga jurusan yang spesifik tourism ada di sana. Sama ini teman-teman yang umumnya harus belajar juga ada social entrepreneurship, kemudian yang lebih ke arah IT gitu ya, bisa data science and information system, sama ada regional development. Next. Oke, jadi sekarang untuk kesempatan pekerjaan seperti apa ya. Jadi kalau kita di APU itu tidak menjanjikan kerja nanti setelah lulus bisa kerja di Jepang ya teman-teman, tapi ada kesempatan. Karena networking dan juga exposure yang sudah teman-teman nanti bisa dapati ketika berkuliah di APU gitu ya. Makanya angkanya kita lumayan tinggi banget, itu 95% placement rate di tahun lalu ya untuk penerimaan kerjanya. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang datang ke kampus kita untuk open recruitment langsung ya. Jadi ada company seminar, terus teman-teman bisa langsung apply untuk pekerjaannya. Tapi memang ini selama pandemi karena transportasi jarang, jadi memang jarang yang langsung datang ke kampus. Tapi teman-teman juga bisa ada kesempatan untuk apply karena kita punya career office di sana yang akan membantu teman-teman jika ingin bekerja di Jepang in general gitu. Nah, ini salah satu keunggulannya kampus kita sudah bekerja sama dengan 155 universitas di 45 negara
Jadi teman-teman nanti bisa exchange ya, dan tidak ada additional fee atau biaya tambahan ketika teman-teman melakukan program exchange. Dan kita juga ada program double degree dengan universitas di Amerika, di Prancis, dan juga di Austria. Jadi ini mungkin teman-teman bisa consider, dan untuk exchange-nya tidak perlu additional fee di universitas penerimanya nanti. Nah ini untuk dormitory-nya teman-teman, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nanti tahun pertama teman-teman akan tinggal di dorm atau di asramanya, tahun kedua sampai lulus nanti pindah ke downtown ke kota Bepunya. Ya mungkin nanti Helena bisa cerita sedikit ya terkait dengan pengalaman tinggal di kota Bepunya. Nah untuk biaya pendidikan nih, yang biasanya ini kalau ada orang tuanya nih pada nanyanya, Mas berapa biayanya gitu ya. Yang langsung ditanyakan itu dulu baru yang lainnya nih teman-teman ya. Jadi kalau biayanya per tahun itu adalah 1,3 juta yen ya. Mohon dihitung sendiri. Langsung geleng-geleng, emang berapa? Jadi 1,3 juta yen di tahun pertama, tahun kedua sampai keempat itu kurang lebih 1,5 juta yen, lebih mahal sedikit karena ada mata kuliah yang teman-teman harus bayarkan ya. Dan ini adalah full payment. Artinya kalau teman-teman apply terus kemudian tidak harus bayar full dan tidak mendapatkan scholarship, itu ya full payment-nya adalah angkanya segini. Tapi slide selanjutnya Bapak. Nah, kita menawarkan APU Tuition Reduction Scholarship di sana dari mulai 30%, 50%, 65%, 80%, dan yang paling tinggi adalah 100% Tuition Reduction Scholarship. Jadi teman-teman berkesempatan untuk apply dan mendapatkan biaya pendidikan, beasiswa biaya pendidikannya. Ya, ini ada jenjangnya. Terus kemudian juga per tahun ini, jadi beruntung yang sudah kelas 12, ada yang sudah kelas 12 di sini? Ada ya? Oke, yang di tangga tuh ada juga ya. Yang sudah kelas 12 bisa mendaftarkan diri karena kita per tahun ini membuka program beasiswa untuk dormitory-nya. Jadi teman-teman bebas biaya dormitory selama hampir setahun, ya 11 bulan to be exact. Jadi tidak perlu bayar biaya asramanya dan masih berkesempatan dapat biaya pendidikannya, beasiswanya. Jadi ada 2 jenis beasiswa per tahun ini yang kami announce kepada teman-teman yang grade 12 atau kelas 12 ya. Dan ketika di sana juga teman-teman bisa apply external scholarship, di situ ada tulisannya tuh. External scholarship, jadi ada kesempatan ketika teman-teman sudah berkuliah di APU mendaftarkan beasiswa yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sana dan juga dari government. Ya, dari pemerintah Jepang juga biasanya generous untuk bagi-bagi beasiswa kepada siswa asing termasuk Indonesia. Nah, kemudian untuk application period atau jadwal kapan saya mendaftar, itu semuanya ada di kertas yang aku bagikan tadi. Jadi kita ada 4 gelombang teman-teman. Silakan kalau teman-teman setelah lihat tadi jurusan, negaranya, mau coba apply scholarship-nya, silakan. Bagi teman-teman yang sudah kelas 12 yang untuk mendaftar 2 beasiswanya, silakan di gelombang 1 ya. Karena deadline untuk yang beasiswa asramanya hanya ada di gelombang 1. Jadi silakan. Tapi kalau tuition reduction semua bisa di 4 gelombangnya, jadi nggak masalah. Ya, ini periode fall intake. Jadi kita ada intake-nya ada 2 kali nih teman-teman dalam 1 tahun. Jadi ada spring dan fall. Tapi yang sesuai dengan pendidikan kita itu biasanya yang fall karena September. Karena kita baru lulus Juni-Juli ya teman-teman ya. Gitu. Terus kemudian selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya application requirement. Ini nggak apa-apa Pak selanjutnya. Nah, aplikasi requirement ini aku bagi di kertas fotokopian yang di halaman sebaliknya ya. Boleh dilihat di situ. Ada yang nggak jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan, tapi itulah yang kita butuhkan. Yang pertama, teman-teman yang sudah kelas 12, pendaftarannya sangat mudah sekali. Itu mengisi data diri atau aplikasi secara online ya. Secara online data dirinya, terus kemudian karena kita kuliahnya bahasa Inggris, perlu untuk teman-teman kemudian punya sertifikat bahasa Inggris, boleh TOEFL, boleh IELTS ya. Gitu. Terus kemudian kita nanti ada pertanyaan esai juga yang harus teman-teman kerjakan. Terus teman-teman juga nanti bisa mengupload dokumen kayak rapotnya, kemudian juga ekskulnya. Itu juga bisa diupload. Terus kemudian boleh Pak selanjutnya. Nah, kemudian ini tadi itemsnya yang di sebelah kirinya teman-teman. Nah, yang sebelah kanan itu adalah online assessment, itu nanti teman-teman ada trialnya setelah selesai application online-nya, nanti itu ada trialnya, silahkan dicoba. Ada 3 item di sana,
ada video recorded assessment, kemudian core ability assessment sama Watson Glaser critical thinking. Jadi semacam kayak apa ya, psikotes online-nya lah gitu. Dan nggak susah dan ada trial-nya juga, jadi bisa dicoba dulu. Oke, terakhir itu ketutupan, maaf, TikTok-nya tapi sama. Jadi boleh follow sosial media kita teman-teman, bisa ada Instagram, kemudian ada TikTok ya, @ritsumekan.apu. Kita juga punya kantor perwakilan di Indonesia, tapi memang kantor kita itu nggak di Semarang ya, cuma ada di Jakarta, tapi ya dengan kecanggihan teknologi bisa minta kita Zoom atau telepon atau kirim email kita. Ya mungkin demikian presentasi dari saya secara umum tentang APU. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan dengan Helena untuk experience-nya selama Helena berkuliah di sana. Masih berkuliah, lagi libur ya. Oke, kepada Helena kami persilahkan. Helena mau di mana di sini? Hai semua. Perkenalkan, nama saya Helena. Salam kenal. Jadi saya juga dari Semarang, tapi dari Tunggal. Terus ini beberapa hobi saya juga suka panahan, journaling, musik, kompetisi kasus di APU. Jadi jurusan saya di sana itu APM marketing. Jadi ada beberapa kursus yang berrelasi, itu marketing research, promotion, sales management, brand management, e-commerce, design thinking. Terus aku juga ngambil 3 seminar dalam waktu kurun 2 tahun. Dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi yang pertama saya ambil itu changing roles of consumer. Jadi viral marketing sama co-creation. Pas yang semesterku itu masih co-creation. Jadi saya kolaborasi sama brand sake di Jepang. Sake pada tahu kan ya, alkohol gitu, alkoholnya Jepang. Dan ini yang di situ itu beberapa produknya Sanwa Shurui. Jadi produknya namanya Ichiko. Terus ada kayak timku itu ngasih saran. Jadi mereka tuh problemnya untuk meningkatkan konsumer yang sekitaran di universitas student gitu. Nah, tapi karena yang biasanya customer mereka itu sudah tua-tua gitu, paruh baya 50 tahunan atau ke atas gitu. Jadi mereka mau meningkatkan konsumer mereka. Dan ide timku itu jadi aku kayak ngedit-ngedit gambar, terus ini kreasiku gitu. Jadi ada kayak botol gambaran atau botol packagingnya gitu, saya ganti supaya jadi lebih imut misalnya, atau lebih trendy, terus ada limited editionnya gitu. Terus yang semester lalu itu saya ada strategic marketing and this interdisciplinary learning in emerging market, itu belajar kayak tentang kayak marketing, apa marketing itu, terus tipe marketing, apa marketing yang berhasil dan yang enggak. Dan ini enggak cuma teori aja, tuh juga kayak ngambil dari real life example, sih kayak contoh yang benar-benar nyata gitu, misalnya kayak ditunjukin advertisement-nya Dolce & Gabbana gitu. Videonya. Bisa tunjukkan videonya. Jadi salah satu tugas di seminar itu salah satunya tuh kayak ada 2 tim, terus teman-teman yang lain jadi kayak investor. Terus saya salah satu timnya itu nanti kayak kompetisi untuk promosi jeans pas itu.
Why I chose APU? Why I chose APU? Why I chose APU? Why? Yang seminar 167. Nggak ada suaranya ya? Yeah, I love it. Yes, I love learning gyms. Yes, I love it. I have at least 10 pairs of it at home. If it's super hot, I'm not comfortable wearing them. Not at all. Not really. It's very hot. Look at me right now. I'm wearing a short pants right now. Imagine if I wear a jeans, it will be so sweaty here. Balik presentasi yang tadi. Yang sebelumnya. Ya, makasih. Jadi itu salah satu contoh tugas yang seminar saya. Terus ada juga yang satunya tuh tentang CSR gitu, jadi kayak sustainability, corporate social responsibility itu. Dan itu juga lumayan menarik, itu kayak berdiskusi topik-topik yang sedikit lebih kontroversial misalnya. Jadi yang paling menarik itu jadi orang yang telah melakukan kejahatan, terus masuk ke penjara, terus dikeluarkan, jadi kayak sudah dikeluarkan dari penjara, itu cara untuk memasukkan mereka balik ke komunitas untuk mereka bekerja lagi, caranya gimana? Soalnya mereka kesusahan cari kerja. Seperti itu. Lalu aktivitasku di APU, itu saya banyak lakuin organisasi. Jadi misalnya yang pojok kiri atas itu IOCC. IOCC itu International Online Case Competition. Jadi kompetisi kasus yang internasional gitu. Itu hybrid, jadi semifinal dan sebelumnya itu diadakan online, tapi finalnya itu diadakan offline seperti itu. Dan ini timnya yang IOCC. Dan terus ada juga Hult Prize APU yang sebelah sana, itu juga kompetisi kasus, tapi lebih banyak untuk membuat bisnis yang membuat kebaikan di dunia gitu. Terus nanti finalnya diadakannya di luar negeri, itu beneran offline, jadi dikasih uang kalau misalnya masuk ke final untuk didatengin ke negara tersebut. Lalu ada juga GBL itu benar-benar student organization. Jadi di situ menyelenggarakan banyak tipe-tipe event-event yang berhubungan dengan bisnis. Misalnya kayak BCT itu business case training. Jadi training untuk kasus kompetisi gitu. Terus ada BEC sama BCC. BEC itu Business Entrepreneurship Contest. Nah, itu membuat bisnis sendiri, terus nanti beneran presentasi ke profesornya yang di APU. Jadi mereka akan berlagak sebagai kayak investor, dan idemu apakah bagus untuk mereka invest gitu. Kalau misalnya yang terbaik nanti menang gitu. Lalu di APU saya juga melakukan 3 internship. Jadi yang pertama itu Intage Indonesia, itu marketing research.
Terus yang kedua tuh Uniworld Japan, itu lebih kayak blockchain, cryptocurrency gitu. Terus yang terakhir, ini saya masih ngelakuin namanya Smuggler Studios. Jadi mereka arsitek tapi di metaverse. Dan saya jadi kayak social media manajernya gitu. Jadi ngurusin Instagram, Facebook, sama LinkedIn-nya mereka. Lalu kenapa APU tuh karena organisasinya banyak. Jadi di APU ada lebih dari 100 organisasi dan itu non-akademik dan akademik. Jadi misalnya yang tadi itu saya ikut GBL, Outprice, IOCC, dan yang sebelah sana itu kasus kompetisi. Yang pas itu tuh HSBC, Bank HSBC, HKU Asia Pacific Competition. Nah, terus ada dalam melakukan semua organisasi ini dan kasus kompetisi gitu, itu lebih banyak kayak nantangin diri sendiri supaya menjadi lebih bagus dan lebih kayak ada knowledge-nya gitu. Dan membuka wawasan. Dan juga organisasinya, dari organisasi itu ketemu banyak orang gitu, jadi bisa networking. Dan ketemu teman banyak di APU, jadi kan sekitaran 50-50 kan ya, orang internasional sama orang Jepang. Nah di situ tuh ketemu orang-orang dari negara yang pas itu aku belum pernah dengar, jujur aja, kayak misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, dan dulu tuh saya pernah ngira Caribbean itu enggak, kayaknya Caribbean tuh cuma ada di Pirates of Caribbean, kayak enggak nyata gitu. Ternyata ada beneran, terus saya ketemu sama orangnya, terus jadi temenan sekarang. Nah, terus ada juga banyak beberapa dari orang Jepang juga, gitu. Nah, terima kasih semuanya. Tanya jawab. Oke, terima kasih. Mari sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Fitra dan juga Cik Helena ya. Oke, menarik ya presentasinya. Ya, jadi teman-teman siapa yang ingin kuliah di Jepang ya, APU ya. Pilihannya. Ya, bisa menjadi Iklan. pilihannya ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa silakan bertanya secara langsung. Jadi untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini maupun untuk teman-teman yang hadir dan juga orang tua yang hadir melalui media Zoom bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar ya. Nanti kami akan membantu membacakan kepada narasumber yang sudah hadir di sini. Kesempatan yang pertama untuk teman-teman yang ada di ruangan ini, silakan untuk 3 penanya pertama. Siapa yang mau bertanya silakan ngajukan tangan. Oke. 1. Ada lagi? Sambil nunggu, sambil mikir mungkin ya. Silakan maju, namanya siapa, kelas berapa, terus silakan sampaikan pertanyaannya. Nama saya Hanes dari kelas 10F nomor absen 34. Waduh, lengkap Mau bertanya, jadi apa kesimpulannya itu di universitas ini tuh keunggulannya apa saja gitu? Oke, udah itu aja ya. Oke, sebelumnya dapat souvenir dari APU karena bertanya yang pertama, silakan. Maaf tangan kiri. Oke, ada beri tepuk souvenir tangan. ya. Oke. Bisa Silakan. langsung dijawab ya, Mas, Oke, langsung jawab ya Pak. Ya. Oke, jadi keunggulannya yang pertama, teman-teman tidak perlu belajar atau menguasai bahasa Jepang terlebih dahulu ketika mendaftar. Ya, karena banyak kampus di Jepang itu yang wajib, menjadi prasyarat wajib. Teman-teman harus belajar dulu setahun belajar bahasa gitu, kita nggak perlu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman akan punya teman dari berbagai negara. Tadi sudah dituliskan dari 95 negara. Jadi networkingnya teman-teman pasti akan lebih luas di sana, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ada program beasiswa tidak hanya untuk biaya pendidikan, tapi juga untuk biaya tinggalnya kamu selama di asrama, ya. Dan yang keempat, mungkin 4 aja kali ya keunggulannya karena banyak banget keunggulannya. Dan yang pasti kesempatan bekerja, ya, kesempatan kerja di Jepang bisa kamu dapatkan karena kamu graduate dari kampus yang ada di Jepang, itu.
salah 4-nya dari banyak yang lain ya. Tapi kalau dijelasin semua nanti nggak sempat. Oke, silakan penanya selanjutnya langsung ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke. Silakan, mari maju. Oh, maju dulu. Maju Oke. dulu, biar pakai mic suaranya bisa Pakai terdengar mic. ya. Oke. Biar nggak jauh silakan. Biar saya saja yang Apa kesana, aja, Mas. ya. Nggak apa-apa. Untuk kan tadi di resume kan ada yang bahasa itu kan, yang kalau sudah masuk itu ada yang kayak ekskul ya di sini kayak bahasa itu ada biayanya lagi atau sudah termasuk dari awal gitu. Terima kasih. Oke. Namanya Elan dari kelas 11. kelas 11. Karena bajunya pink, aku kasih merchandise ya warna pink. Oke, silakan. Padahal kebetulan aja sih sebenarnya. Oke, makasih ya. Oke, jadi tadi ada disebutkan kelas-kelas bahasa ya, bahasa asing lainnya ada yang China, ada Korea gitu ya, ada Vietnam, Indonesia dan Thailand. Itu kelas bahasanya tidak berbayar. Jadi sudah gratis, teman-teman boleh ambil ya, mau salah satu bahasa, mau salah 2 boleh Helen ya, selain daripada bahasa iya. Jadi mau ambil 2 subjek mata kuliah bahasa asing lainnya itu boleh. Dan tidak perlu ada additional fee. Dan juga tambahannya bahasa Jepangnya pun teman-teman udah include ya biayanya, jadi nggak perlu lagi kemudian teman-teman bayar untuk belajar bahasa Jepangnya. Itu semoga cukup jelas ya, jadi free ya. Terima kasih. Gratis ya Mas ya? Gratis. Oke. Baik, selanjutnya teman-teman yang masih di ruangan ini apakah ada pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya. Di room chat apakah ada Mas Jojo atau Pak Jack? Apakah ada pertanyaan dari room chatnya? Enggak ada ya? Oke, ada satu lagi. Silakan. Saya maju, namanya siapa, lalu pertanyaannya apa? Ini. Di sini boleh. Kalau di rumah nanti jauh ya, pulang dulu. Oke, lanjut. Saya Noel dari kelas 10. Saya penasaran aja. Ya, kalau di Jepang tuh kesulitannya apa untuk belajar atau untuk beradaptasi segala macam? Belajar dan beradaptasi. 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 Oke. Kesulitannya apa aja? Oke, makasih Terima Noel. kasih. Silakan. Maaf. Mungkin lebih cocok Helena yang akan jawab. Ketika Helena dari Semarang lulus dari sekolah lain ya, Tritunggal boleh disebutkan, ke APU apa sih kesulitannya, obstacle-nya yang Helena hadapi gitu ketika baru pindah ke APU ke Jepang? Silakan. Jadi pertama kali itu biasanya susah untuk bikin teman orang Jepang sebenarnya, soalnya kesulitan bahasa. Soalnya kadang-kadang tuh orang Jepang juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris, kita juga nggak gitu bisa bahasa Jepang, jadi susah komunikasi. Terus kadang-kadang mereka kayak kelompok sendiri gitu. Tapi itu nggak semuanya, ada juga banyak orang Jepang yang mau punya teman internasional banyak. Nah itu yang biasanya jadi teman. Terus untuk kerjanya juga biasanya mereka mereka paling ngelihat itu bahasanya nanti pas udah mau kerja ya, itu dilihat bahasanya kayak CLPT gitu sampai CLPTN berapa, itu benar-benar dilihat. Soalnya nanti pas interview sama perusahaannya nanti kadang-kadang itu setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Jepang. Kalau enggak full bahasa Jepang. Nah, itu yang lumayan susah. Kalau beradaptasinya yang di kehidupan sana fine-fine aja sih sebenarnya. Cuman palingan kalau misalnya kayak rindu makanan Indonesia gitu bisa bawa dari sini. Terus lumpia nggak ada, cuman ada versi Jepangnya lumpia namanya harumaki. Udah? Oh ya, ada tambahan. Ada lagi? Enggak Pak, silakan. Udah ya? Udah. Oke, semoga menjawab ya. Jadi 3 penanya pertama udah, terus apakah masih ada lagi teman-teman? Untuk 2 penanya mungkin ya selanjutnya. Ya, silakan. Permisi, saya Johan dari kelas 10 ingin bertanya, apakah mungkin ada kesempatan untuk bekerja magang selama kuliah di universitasnya? Terima kasih. Part-time job nih Helena, boleh nggak nih? Part-time job atau internship ya? Part-time job ada, jadi kayak nanti harus ke career office, terus nanti residence card-nya ada kayak dikasih cap itu. Jadi seminggu itu 28 jam maksimal kalau pas kuliah,
untuk kerja di sana untuk part time ya. Tapi kalau liburan nanti 40 jam. Biasanya dalam 1 jam itu 822 yen, tapi itu paling minimal dari government gitu. Peraturannya segitu. Cuman biasanya lebih tinggi, kayak ada yang 850, ada yang 900, ada yang sampai 1000. Kalau misalnya guru biasanya lebih tinggi. Berarti ada kesempatan untuk kerja ya, boleh part-time Bapak, gitu boleh ya? part-time job 28 jam per minggu kalau musim perkuliahan lagi sibuk gitu ya. Kalau lagi liburan mungkin nggak pulang ke Semarang, pengen kerja juga sampai dengan 40 jam per minggu ya, dengan honor yang tadi sudah. Dengan honornya berapa? Per jamnya tadi 822 itu paling minimal yen ya. Jadi nanti misalnya ini residence cardku, terus nanti ada kayak belakangnya ada kayak capnya di bawah gini. Berarti boleh kerja part time gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan memuaskan hati para penanya ya. Oke, teman-teman apa?